Candu, cerpen karya Didi Irawan. Pagi itu, sang mentari masih malu menunjukkan dirinya. Lain halnya dengan awan abu-abu yang sudah ada dari tadi dan terlihat dari jendela kamarku. Karena hidup di desa, udara saat itu terasa sangat dingin. Rasanya sampai menembus lapisan kulitku. Aku berusaha bangun dari tempat tidurku. Seperti biasa, rasanya selalu pusing disertai dengan pandangan yang samar-samar. Aku duduk di kelas 2 SMP dan hanya memiliki sedikit teman di sana. Namanya Dito. Bisa dikatakan dia adalah teman baikku. Dia terkenal sebagai murid bandel di sekolahku. Hobinya merokok. Kata salah satu teman lamanya, dia sudah merokok sejak SD kelas 5. Sangat berbeda denganku yang tidak pernah memegang rokok dari kecil. Kala itu, ayahku sakit parah karena rokok. Dan aku berjanji tidak akan merokok selama hidupku. Karena kita dekat, terkadang aku sering bermain ke rumahnya sepulang sekolah. Aku heran kenapa anak seumuranku, bahkan anak kecil kelas 5 SD, dibiarkan saja merokok tanpa teguran dari orang tuanya. Saat kutanya, "Kamu sering ngerokok gitu, emang gak takut mati apa?" Tanyaku. "Denger ya, ngerokok gak ngerokok itu sama-sama mati. Jadi aku sih gak peduli," jawabnya dengan mengambil rokok dan korek di sakunya. "Emang kenapa sih kalau gak ngerokok?" Tanyaku kembali. Aku gak tahu, tapi ketika aku berhenti merokok, tubuhku seperti lemas jadi malas ngapa-ngapain. Jawabnya. Aku pun menutup semua pertanyaan-pertanyaanku dan sudahlah dalam hati. 3 jam berlalu di sekolah tanpa pelajaran. Aku tidak tahu kenapa saat pelajaran pertama hingga istirahat, guru pencas itu tidak datang. Padahal aku sudah membawa baju ganti untuk olahraga. "Ke kantin yuk," ajakku pada Dito. "Duluan aja," jawabnya. Hari itu aku heran sama teman-teman kelasku. Mereka memandangku dengan mata seakan-akan ingin menegur. Tapi aku sih bodo amat, karena aku juga kurang akrab sama mereka. Jam-jam pun berlalu, hingga waktu menunjukkan pukul 12:07. Tanpa ada guru yang mengajar di kelasku. Aku pikir ini hari keberuntunganku. Tet, 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 tet. Bel berbunyi 4 kali, menandakan waktu pulang. Dito mengajakku bermain ke rumahnya. "Main ke rumahku yuk," ajaknya. Sebenarnya aku kurang suka ke rumahnya, karena kebiasaannya merokok, aku jadi kadang malas ke rumahnya. Tapi sepertinya sudah lama aku tidak main ke rumahnya. Aku pun mengiyakan ajakannya. Karena saat itu kita masih SMP, jadi berangkat dan pulang sekolah kita masih jalan kaki. Pada saat di jalan, dia berkata padaku, "Bro, maaf ya, aku sering ngerokok di depanmu. Padahal aku tahu kamu benci rokok." "Oh iya gak apa-apa, tapi saranku sih mending dikurangin aja rokoknya. Gak baik juga buat kesehatan," jawabku. Dia tersenyum, lalu merangkulku. Iya cupu, ledeknya padaku. "Tapi inget ya, jangan pernah nyobain rokok, nanti malah kecanduan kayak aku. Hahaha," katanya padaku. Aku hanya tersenyum melihat dia yang sok bijak. Bentar ya, aku ke warung beli rokok dulu. Kamu duluan aja ke rumahku," perintahnya padaku. "Ya udah," kataku. Sesampainya di rumah Dito, seperti ada hal yang berbeda. Aku bertanya-tanya dalam hatiku, kenapa ramai sekali? Bahkan ternyata semua guru-guru ada di rumah Dito. Aku semakin penasaran. Aku melajukan langkahku. Aku kaget melihat bendera kuning terpasang di depan rumahnya. Terlihat orang-orang menangisi tubuh yang sudah diselimuti kain kafan. Lalu Pak Suryo, salah satu guruku, menghampiriku dan berkata, "Sabar ya, Dito udah tenang di sana." Aku bingung. Tanpa sadar, air mataku mulai menetes. Aku mendekati orang tua Dito dan bertanya, "Apa yang terjadi?"
Ibu Dito menjawab sambil menangis-nangis. Kemarin Dito sakit. Ketika kami bawa ke rumah sakit, dokter bilang Dito terkena penyakit paru-paru. Dan dia menyatakan Dito meninggal. Aku pun masih tidak menyangka hal itu. Dan aku baru sadar. Sejak dari pagi, aku malah berhalusinasi seakan-akan Dito masih hidup. Oke, buat kalian yang punya cerpen, mau itu cerita pengalaman kalian sendiri, cerita horor, atau apa, jika kalian ingin dibacakan di channel ini, kalian bisa DM di Instagram aku, atau bisa langsung kirim ke email aku. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Terima kasih.